Setelah pencet admin, pencet struktur. Di situ ada ID admin, username, password, nama admin. Untuk melihat tabel anggota, kita klik tab struktur, lalu yang isinya ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, reset token, token expiry, sama password. Lalu ke tabel buku, klik tab struktur, lalu ada di buku, kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, sama stok. Kemudian di sini ada database peminjaman yang dimana strukturnya berisi ID pinjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjaman, tanggal kembali, dan status. Kemudian selanjutnya ada database pengembalian yang dimana strukturnya berisi ID pengembalian, ID pinjaman, tanggal pengembalian, dan denda. Oke guys, di sini untuk langkah pertama untuk bagian admin, di sini kita memasukkan username dan password untuk admin. Oke, di sini sudah masuk untuk admin ya. Di sini ada berbagai card yang ada di sini di tampilan dashboard. Ada total koleksi buku, total anggota, sedang dipinjam dan dikembalikan. Untuk ke bawahnya di sini ada grafik peminjaman, yaitu grafiknya di bulan Januari sampai Desember. Di sini di bulan Juni lumayan tinggi untuk di grafiknya. Ini waktu saat ini untuk berjalan, dan di sini untuk informasi sistemnya, nama sistemnya kita memakai nama informasi perpustakaan dan bahasanya kita menggunakan PHP native. Database-nya di sini kita menggunakan MySQL, untuk web server kita XMPP Apache, dan user loginnya itu kita untuk admin. Dan di sini ada aktivitas terbaru. Untuk aktivitas terbaru hanya bisa dilihat oleh admin. Dan di sini untuk anggota-anggota yang sudah login di sistem informasi perpustakaan kami. Terima kasih. Baik, kita akan ke menu data buku. Di sini ada 3 menu untuk mencari buku, untuk menampilkan semua buku, dan untuk menambahkan buku. Di sini kita input untuk menambahkan buku. Ini isi semua ya. Nah, buku udah disimpan. Nah, dashboard juga akan bertambah nih, yang tadi 33 menjadi 34. Di sini kita bisa mencari data buku berdasarkan kode dan judul. Misalnya kita mencari berdasarkan kode. Nah, ini buku muncul karena berdasarkan kode buku. Kalau kita mencari berdasarkan judul, nah ini nama-nama di judul buku akan muncul kalau kita menuliskan dasar. Contohnya dasar HTML, JavaScript dasar. Nah, kita ke data anggota. Data anggota juga tidak jauh beda sama di data buku, karena ada 3 menu juga: cari, tampilkan semua buku, dan tambah anggota. Di sini kita mencari anggota. Contohnya Andi. Nah, di sini akan tampil nama Andi. Kalau kita mencari yang nggak ada, nah Ijat nggak ada nih, karena kita belum menambahkan anggota yang namanya Ijat. Oke. 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk fitur peminjaman, pengembalian, dan juga laporan. Di bagian peminjaman, kita bisa langsung mencari, misalkan contoh kita mencari di sini nama si peminjam itu Rilta, maka akan muncul nama anggotanya. Lalu saat kita mencari judul buku, misalkan kita cari data, nanti akan muncul nih. Di sini ada data mining berdasarkan kategori si datanya. Di sini juga ada data pada algoritma dan struktur data, dan seperti itu. Lalu di bagian peminjaman ini kita juga bisa melihat untuk menambahkan peminjaman. Contoh di sini saya akan memilih Andi Saputra, lalu pilih bukunya. Lalu di sini kita menambahkan waktu tanggalnya. Misalkan di sini 12
2026. Dan ini 2 berarti ini tanggal 14/12/2026. Lalu kita simpan. Peminjaman berhasil dilakukan. Dan ini data Andi Saputra yang sudah melakukan peminjaman, dan di bagian pengembalian Andi Saputra juga sudah ada dan statusnya dipinjam. Untuk mengembalikan peminjaman, admin juga bisa langsung melakukan aksi kembalikan dengan memencet tombol kembalikan seperti ini. Oke. Di bagian pengembalian sudah tidak ada si Andi, dan di bagian peminjaman status Andi sudah dikembalikan. Lalu di bagian laporan, di sini ada data buku. Data buku itu juga bisa dicetak. Kita save seperti ini. Kita namain dulu misalkan Gigi. Kita save seperti ini. Lalu kita lihat Gigi PDF seperti ini. Oke. Begitu juga dengan data anggota. Dan data anggota, data buku ataupun data peminjaman ini hanya bisa diakses oleh admin. Lalu kita kembali. Kita sekarang lanjut ke user. Kalau kalian belum punya username-nya tuh kalian bisa daftar di sini. Kita taruh nama lengkapnya Ucup. Lalu alamat tinggalnya Depok. Nomor HP-nya ya kita buat nggak salah aja. Terus username-nya kita buat Juju. Lalu passwordnya kita buat Juju123. Nah, kan udah kebuat, langsung kita balik ke halaman. Kita taruh Juju, habis itu password Juju123, masuk. Nah, di sini kan ada langsung muncul dashboardnya ya guys ya. Nah, kalau buat di user, di sini kita cuma punya 3 card, yaitu total koleksi buku, buku yang Anda pinjam sama yang sudah dikembalikan. Karena ini akun baru, jadi grafik peminjamannya belum ada, sama yang aktivitas terbaru ininya ya guys ya, belum ada. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya ke data buku. Data buku ini bisa untuk meminjam buku yang bisa dicari sesuai yang udah ada di sini. Seperti contohnya ini kita tinggal pencet atau mau ganti yang lain. Caps lock. Nah, di sini kalau ingin pinjam tinggal kita klik di sini dan akan tampil di peminjaman ini. Lalu untuk pengembaliannya bisa dilihat di sini. Kalau ini berarti statusnya belum dikembalikan di bagian pengembalian ini. Kalau ingin dikembalikan tinggal klik aja. Lalu di bagian pengembaliannya sudah tidak ada. Terus nah ini yang terakhir di bagian ini mode gelap atau mode terang, bisa dipilih aja sesuai yang dipengen. Dah.